Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa ya semangatnya. Oke, tadi adakah yang mengalami kendala untuk masuk di meet-nya? Saya lancar, Sinyal, Pak. Alhamdulillah kalau lancar ya, Nak. Mudah-mudahan kegiatan kita ini ke depannya selama 50 menit ke depan nanti lancar ya, Nak ya. Oke, Bapak coba tengok dulu siapa yang belum hadir. Yana ada? Hadir, Pak. Oh, ada. Kokom? Hadir, Pak. Oh, ada. Berarti udah ada semua ya? Hadir, Pak. Oke. Sepertinya hadir semua, Pak. Oke, baik. Kalau memang sudah hadir. Baik, anak Bapak semuanya, sebelum kita masuk kepada kegiatan inti kita, maksudnya kita hari ini akan melaksanakan kegiatan layanan konseling, yaitu bimbingan klasikal. Namun, untuk lebih afdolnya kegiatan kita pada pagi hari ini, langkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita mendapatkan kegiatan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Oke, baik Bapak minta tolong Yana bisa memimpin doa. Bisa, Pak. Oke, silakan Yana. Oke lah teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa diselesai. Oke, terima kasih Yana yang telah memimpin doa. Oke, masih semangat? Semangat dong, Pak. Oke, Bersama kalau Bapak semangat, Ganteng. ya. Semangat kami selalu, Pak. Terima kasih Yana atas pujiannya. Nanti Bapak bisa terbang sampai ke langit ke-7 nih Yana. Emang kenyataannya loh, Pak. Oke, kalau memang masih semangat, Bapak coba ya. Kalau Bapak bilang semangat pagi, luar biasa. Oke, yang serentak ya, yang kompak ya. Nanti Oke, Pak. yang enggak mengucapkan, oke. Semangat pagi. Pagi Luar biasa. Masih kurang kompak, Pak lihat ya. Mungkin karena jaringannya ini ada yang terlambat, ada yang kecepatan ya. Oke, Iya, ulangi lagi sekali Pak. lagi. Semangat pagi. Luar biasa. Oke. Mudah-mudahan pada pagi hari ini menjadi pagi yang luar biasa ya. Semangatnya luar biasa, motivasinya juga luar biasa mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke, baik anak Bapak, kita sepakati untuk kegiatan kita ini, kegiatan layanan bimbingan klasikal ini akan kita laksanakan selama 50 menit ke depan. Bersedia ya? Bersedia, Pak. Alhamdulillah. Nanti kalau ada kendala atau apa-apa, silakan disampaikan aja anak. Boleh di grup WhatsApp-nya. Saya ada kendala jaringan, Bu, Pak, sehingga saya terpental keluar. Ya. Iya, Pak. Untuk Ya, Pak. absensi nanti anak-anak semuanya, nanti Bapak akan kirimkan di link Google apanya? Google Form-nya di grup WhatsApp. Silakan nanti diisi absensinya ya. Baik, Pak. Oke, kita lanjut. Kalau memang udah fokus, Bapak ada pertanyaan gambar, boleh dijawab. Kira-kira dapatkah Anda melihat gambar binatang? Kuda. Ada, Pak. Ada kuda. Saya lihat kuda, Pak. Ada apa? Binatang apa aja yang terlihat di sana? Ada biri-biri. Ada kambing. Kambing, Pak. Sapi, Pak. Coba lebih fokus lagi. Bapak tanya satu orang, Suci. Coba Sapi, Suci, Pak. gambar apa yang terlihat di sana, Suci? Saya melihat kambing, Pak. Suci melihat kambing ya. Ini dari
dari sudut pandangnya Suci nih melihat kambing ini. Coba dari sudut pandangnya Weni nih, melihat gambar apa ini? Saya melihat sapi, Pak. Wah, Weni malah melihat sapi lagi nih. Jangan-jangan nanti si Pelda melihat babi nih. Oke, Pelda melihat gambar apa ini? Kayaknya benar lah kata Bapak barusan. Babi ya? Melihat babi. Wah, Ya. luar biasa ini. Oke, berbagai macam sudut pandang yang melihatnya. Ada yang melihat babi, melihat sapi, ada yang melihat kambing ya. Kuda, Pak. Oke, kuda, ada yang melihat kuda juga ya. Ada empat persepsi ini. Coba difokuskan lagi nih. Ini takutnya matanya udah mulai ini kayaknya ini. Oke, kira-kira Pak, kuda. kalau kita jumpa gambar binatang, berapa jumlah binatang yang ada? Gitu? 4, Pak. 4 ya. Cuman kakinya yang bisa dihitung, Pak. 4, Pak. Kakinya berapa Komaria? Banyak, Pak. 1, 2, wah rame, Pak. Oke, biar nggak Saya lama-lama ya. jelas, Pak. Udah ini ya, udah Pak, panas atau dingin ini? Panas, Panas, Pak. Pak. Oh, panas. Mana Uap, Pak. Oke, kita coba lihat jawabannya ya. Gambar apa yang ada di sana ya? Oh, ternyata ada Ya, gambar ada binatang, gambar kuda ya, bukan gambar sapi ya, bukan gambar kambing. Apalagi Pelda bilang tadi gambar babi. Ya begitulah kalau kita lihat dari sudut pandang kita masing-masing ya berbeda, namanya persepsi. Kalau kita lihat dari pandangan Pelda ini gambar babi gitu ya. Jadi ternyata ini adalah gambar ada jumlah kudanya ada 5. Nah, Oke, itu intermezzo aja anak-anak biar anak-anak sekalian bisa fokus. Udah bisa fokus ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Kita lanjut ke tahap ini. Oke, untuk pada pagi hari ini Bapak akan memberikan layanan bimbingan klasikal di bidang spiritual dan religiusitas, yaitu dengan materi membentuk perilaku altruis. Ya, mungkin bagi sebagian dari Anda semua Pak, mungkin maaf, ada Pak. mendengar kata yang baru. Ayo Weni. Pak, maaf, Pak. Bisa dibesarkan Ya. sedikit, Pak. Agak gambarnya bisa dibesarkan sedikit, Pak. Udah Weni? Udah, Pak. Oke. Sepi. Oke ya. Mungkin buat anak Bapak tadi seperti judul yang Pak sampaikan tadi, materi bentuk perilaku altruis, mungkin dari sebagiannya masih ada yang baru mendengar kata-kata perilaku altruis. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas dalam slide selanjutnya. Oke. Nah, untuk kegiatan bimbingan klasikal pada kesempatan kali ini ada tujuan layanan yang ingin Bapak capai. Ada 9 tujuan yang Pak tuliskan di sini. Pada dasarnya ada pada dasarnya adalah untuk pengembangan fungsi pengembangan dan fungsi pemahaman. Untuk poin 1 sampai nomor 5 adalah fungsi pemahaman dari Anda semua. Dengan mendapatkan layanan ini, mudah-mudahan Anda semua bisa mendapatkan pemahaman apa itu konsep dari perilaku altruis. Dan nanti untuk poin 6 sampai poin 9 adalah pengembangan perilaku dari anak-anak semua, membentuk perilaku dari anak-anak semuanya. Jadi selama kegiatan nanti akan ada tugas-tugas yang Anda kerjakan. Jadi Bapak harap Anda setelah sewaktu Bapak menyampaikan slide yang Pak tayangkan bisa diperhatikan agar Anda semua nanti bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang akan Bapak sampaikan nantinya. Ya, kalau Anda nggak fokus, nanti Anda nggak bisa menjawab pertanyaan atau tugas-tugas yang Bapak beri. Bisa ya? Fokus ya? Bisa, Pak, insya Allah. Oke. Ya. Bapak tidak bacakan, Anda udah bisa melihat. Jadi poin besarnya ada 2 poin besar tadi yang ingin Bapak ukur dari 9 tujuan dari layanan ini. Oke, untuk kita lanjut slide selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada 3 hal yang harus kita renungkan, ya, yang nanti ini akan berkaitan dengan materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Oke. Pertama, pernahkah kita melihat orang yang tidak peduli dengan kondisi tetangganya?
Yang kedua, pernahkah ada kejadian di mana masa hanya melihat korban kecelakaan yang jatuh? Yang ketiga, pernahkah kita hanya tertawa melihat kawan kita kesulitan alih-alih menolongnya? Pernah kita melihat hal seperti ini? Pernah, Pak. Pernah, Pernah. Kak. Nah, Pak. Pernah kita melihat, bahkan mungkin pernah terjadi di diri kita sendiri. Iya, betul kan? Yang Iya, suka Pak. ngetawain temannya, yang suka mentertawakan temannya ketika kena hukum, temannya kena musibah, ya mungkin pernah terjadi di diri kita sendiri. Bahkan kita pernah menjadi korban orang yang ada di dalam ini. Nah, kira-kira ya, apa yang terjadi dengan diri kita dan apa yang salah dengan diri kita? Kenapa kita dengan diri kita atau masyarakat kenapa terjadi hal yang seperti ini? Ini yang adalah yang kita wajib pantas untuk kita renungkan, apa yang terjadi, apa yang salah. Oke, tidak perlu dijawab, anak-anak Bapak semua nanti akan insya Allah akan ada jawabannya pada materi di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya. Oke. Apa itu perilaku altruis? Ada yang bisa bantu Bapak untuk membacakan slide-nya? Tulisannya separuh terpotong, Pak. Tulisannya terpotong, Nggak Pak. kelihatan Dan tulisannya, Oke. layarnya Sebentar ya, Nak. Terima kasih sudah diingatkan. Oke. layarnya yang dibesarkan, Pak. Siap. Apanya yang dibesarkan namanya nih ya? Bukan. F5, Pak, ditayangkan. Oke. Kalau Bapak tayangkan F5, Nak, nanti Bapak nggak bisa lihat wajah anak-anak Bapak semua ini. Oke. Bapak lanjutkan ya. Kira-kira tadi siapa yang bisa menyampaikan? Saya, Pak. Saya, Pak. Ya, Saya, Pak. Oke, Weni, silakan Weni. Siapa, Bu, Pak? Weni, Penny, boleh? Pak. Ah iya. Oke. Apa itu perilaku altruis? Altruis Ya. merupakan istilah yang diambil dari kata altur, yang merupakan bahasa Spanyol yang mempunyai arti orang lain. Sedangkan dalam bahasa Latin, altruisme berasal dari kata alter, yang berarti yang lain atau lain. Dalam bahasa Inggris, altruisme disebut altruis, yang berarti mementingkan kepentingan orang lain. Lebih jelasnya lagi, dalam kamus ilmiah menerangkan bahwa istilah altruisme mempunyai arti suatu pandangan yang menekankan kewajiban manusia, memberikan pengabdian, rasa cinta, dan tolong-menolong terhadap sesama atau orang lain. Oke. Si Weni sangat lantang suaranya, penuh semangat ya. Masih puasa kan Weni? Oh, Masih, Pak. Alhamdulillah. Oke, ini adalah pengertian altruisme secara bahasa, ya. Altruisme itu berasal dari kata Spanyol yang yaitu dari kata altrui. Namun kalau dari kita lihat dari kamus ilmiah menerangkan bahwa istilah altruisme mempunyai arti suatu pandangan yang menekankan kewajiban manusia memberikan pengabdian, rasa cinta dan tolong menolong terhadap sesama orang lain. Ini ada kata tolong menolong, ya. Di membantu. Oke, Bapak lanjut ke slide selanjutnya. Oke, dalam istilah altruisme, ya, pertama kali altruisme ini digunakan oleh Auguste Comte dalam penjabarannya mengenai altruisme, ya, dibagi menjadi dua, ya, sifat altruisme ini menjadi dua. Ini bawah yang apa semua, ya. Tadi materi kita altruis, ya. Dalam altruisme konsep altruisme ada dibagi menjadi dua, ada perilaku yang altruis dan ada perilaku yang egois. Nah, apa itu sih Pak yang perilaku yang altruis, perilaku menolong altruis dan perilaku menolong yang egois? Ya, tidak semua orang yang menolong berikan pertolongan itu memberikan dengan cara ikhlas. Ada yang memberikan pertolongan itu mengharapkan imbalan. Nah, coba sekarang kita tengok kalau perilaku altruis, perilaku penolong yang egois itu adalah perilaku yang egois itu ya justru memberi manfaat untuk diri sendiri penolong atau dia mengambil manfaat dari orang yang ditolong. Mungkin dia menolong untuk mencari muka, contoh dia menolong untuk mencari muka, dia menolong orang tersebut nanti berharap orang tersebut yang ditolong itu memberikan
imbalan kepada dia. Itu adalah salah satu contoh perilaku menolong yang egois. Perilaku menolong yang altruis, ya, dia menolong betul-betul dari hati, ya, tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Ya, ada yang sudah melakukan perilaku menolong yang seperti itu. Suci dan melakukan perilaku menolong yang seperti itu yang mana? Perilaku menolong yang egois atau altruis? Altruis, Pak. Altruis. Menolong mama mencuci piring, Oke. Pak. Dari mana Suci bisa menyatakan perilaku menolong yang altruis? Karena saya misalnya menolong orang tua, membersihkan rumah, saya ikhlas, Pak. Oke. Saya mau disuruh, Pak. Oke, bagus Suci. Jadi nanti untuk kita menentukan ini adalah perilaku yang menolong yang altruis, ini adalah perilaku menolong yang egois, ya nanti akan kita lihat seperti apa sih ciri-ciri yang menolong perilaku altruis itu, apa aja konsep-konsep yang ada dalam perilaku altruis itu. Oke, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Ya, jadi sampai sini ada dua hal yang perlu digarisbawahi, ya. Altruis ini lawannya adalah egois, ya. Kalau yang egois seperti apa, Pelda? Perilaku menolong yang egois? Semata-mata dia menolong orang itu ya nggak ikhlas ya, Pak. Oke. Itu berarti Pelda mendengarkan ya, masih konsentrasi ya. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Next. Nah, di sini Bapak akan simpulkan apa itu perilaku altruis. Oke. Perilaku altruis merupakan perilaku tolong-menolong yang memberikan manfaat bagi orang lain dengan tidak melanggar norma dan dilakukan secara sukarela tanpa mengharap imbalan dari perbuatan yang telah ia lakukan. Ada yang perlu Bapak garis bawahi di sini, anak Pak semuanya, yaitu melanggar norma. Nah, banyak kejadian orang menolong ingin berbuat baik tapi caranya salah. Ya, mungkin anak Bapak semua pernah nggak mendengar nama Robin Hood? Pernah, Pak. Dalam film, Pak. Siapa yang udah pernah nonton film Robin Hood? Yang sudah pernah nonton film Robin Hood siapa ini? Saya, Pak. Siapa ini? Saya, Pak. Tapi udah lupa ingat, Pak. Lama nontonnya. Lama, Pak. Lupa, Saya, Pak. Pak. Oke, kira-kira apa yang dilakukan oleh Robin Hood? Yang udah pernah nonton, coba Dia mau utarakan apa yang dilakukan dia oleh mau Robin Hood. menolong. Dia mau saya, Pak. Oke, Yosi coba. Iya. Gini, Pak. Dia menolong tapi caranya itu masa dia nyuri, Pak? Nyuri punya siapa deh, Yosi? Ya, dia memang mencuri duit orang kaya, Pak, buat dibagikan ke orang-orang susah. Tapi caranya itu, menurut saya sih, jangan begitu, gitu, Pak. Oke, iya, betul apa yang disampaikan Yosi. Berarti Yosi memang udah pernah nonton film Robin Hood ini, ya. Apa yang disampaikannya benar, ya. Robin Hood salah satu contohnya adalah Robin Hood, ya. Dia melakukan pertolongan, ya, tujuannya baik, tapi caranya yang salah, ya. Bapak rasa kalau kita tanya Robin Hood memiliki perilaku altruis enggak? Dia sangat memiliki perilaku altruis, tapi dia tidak melihat norma-norma yang dilanggar di sana. Jadi ketika kita melakukan perilaku altruis, ada yang perlu kita garis bawahi adalah jangan sampai melanggar norma, ya. Apalagi kita sebagai umat Muslim, ya, demi menolong orang lain kita curi duit orang tua kita, ya. Itu adalah salah satu perbuatan yang salah. Jadi jangan sampai melanggar norma. Boleh kita melakukan perilaku altruis, boleh kita menolong orang lain, tapi jangan sampai melanggar norma agama, norma yang ada di masyarakat, dan norma adat istiadat. Paham ya? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Paham. Oke. Next. Coba siapa ini? Surah ini, coba dibaca ciri-ciri dari perilaku altruis. Ya, Pak. Yang pertama aja baca. Ciri-ciri perilaku altruis. Yang pertama, empati. Oke, empati, sampai di empati. Kira-kira empati itu apa, Nuraini? Ya, gini Pak, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itu mungkin, Oke, Pak. buat kalau ya teman-teman yang lain, ya, anak-anak apa yang lain, apakah yang disampaikan oleh Nuraini betul?
Betul. Iya, Betul, Pak. Pak. Kita Betul, merasa betul, benar, Pak. kepada orang lain. Betul ya? Misalnya Benar, Pak. kawan kita sedih, kita juga ikut sedih. Oke. Kira-kira anak Bapak, kita berempati itu ketika orang lain itu bahagia atau sedih? Ada yang bisa Sedih, jawab? Pak. Oke. Lebih apanya sedih, Pak. Kalau bahagia kan kawan banyak, Pak. Iya. Ketika sedih susah cari kawannya ya, ini ya. Kawan pada kabur semua Iya, ya. Pak. Iya. Iya, kalau kita senang orang banyak kawan kita, Pak. Iya. Ini termasuk orang seperti itu nggak? Nggak tahu saya, Pak. Oke. Jangan sampai seperti itu ya, karena itu tidak bagus ya. Oke. Iya, Pak. Ciri-ciri dari perilaku altruis ya. Sekarang tadi yang Pak tanyakan tadi, bagaimana cara kita membedakan ini adalah perilaku yang altruis, ini adalah perilaku yang egois. Dari ciri kita tengok dari ciri-cirinya. Yang pertama adalah empati. Oke. Jadi kalau orang yang melakukan perilaku altruis itu didasarkan oleh rasa empati, ya. Dia memiliki rasa empati. Dia menempatkan dirinya pada diri orang lain. Ketika orang bersedih, seakan-akan dia merasakan kesedihan orang itu. Ketika orang susah, dia merasakan kesusahan orang itu. Ya. Ketika dia melakukan empati, berarti dia udah mencerminkan perilaku yang altruis. Ya, itu yang pertama. Oke, yang kedua, siapa yang bisa menjelaskan, membaca dan sekaligus menjelaskan? Suci, Pak. Oke, Suci, coba Suci. Sukarela. Ciri-ciri perilaku altruis yang kedua, sukarela. Berarti kita menolong orang memang ini, Pak, berdasarkan kemauan sendiri begitu, Pak. Nggak ada paksaan dari orang lain itu, Pak. Oke, betul sekali apa yang disampaikan Suci. Sepakat anak-anak semua yang dapat disampaikan Suci? Sepakat, Pak. Kalau sepakat kita Ikhlas kalau melakukan, sepakat, ya, Pak. ikhlas melakukan. Berarti kalau kita sepakat kita bungkus ya. Oke. Oke, Pak. Yang ketiga, siapa bisa membaca dan menjelaskannya? Saya, Pak. Itu siapa ya? Pani, Pak. Pani, Pak. Oke, Pani. Ayo Pani, dijelaskan Pani. Ya, membaca. yang ketiga, ciri-ciri perilaku altruis itu keinginan untuk memberi. Itu maksudnya seperti apa Pani? Ya, Pak. Jadi ada keinginan dari diri kita untuk memberi kepada orang lain, terutama kepada yang membutuhkan, Pak. Oke ya. Udah kita sama-sama lihat dan kita baca tadi. Ada 3 ciri-ciri dari perilaku altruis. Jadi bagaimana cara kita membedakannya? Yaitu kita lihat dari ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri dari perilaku altruis yaitu kita menolong berdasarkan karena empati, ada rasa empati, ya. Karena kita menempatkan diri kita pada diri orang lain. Ketika orang sedih, kita ikut merasakan kesedihan orang lain. Seakan-akan kita ada di sana. Ketika orang susah, kita ikut merasakan kesusahan orang lain. Jadi kita ada rasa empati. Jadi kita melakukan perilaku altruis. Itu cara melihat yang pertama. Yang kedua, perilaku altruis itu dilakukan secara ya, tidak ada paksaan. Ya, apalagi kita dipaksa, ayo bersedekah. Itu bukan dari ciri-ciri dari perilaku altruis. Apalagi kita terpaksa melakukannya biar kita dianggap sama misalnya kita memuji orang lain, terpaksa melakukannya biar kita dianggap respect dengan orang lain tersebut. Itu juga bukan perilaku altruis, itu adalah termasuk pada perilaku yang egois. Apalagi kita ada yang kita harapkan. Yang ketiga, itu keinginan untuk memberi, ya. Keinginan untuk memberi, emang keinginan diri sendiri untuk memberi, ya. Bukan atas dasar yang lain, atas dasar ingin mendapatkan balasan dari orang tersebut, tidak. Hanya dari keinginan sendiri. Nah, seperti itulah ciri-ciri dari perilaku altruis. Jadi bisa membedakan kan ketika orang yang berperilaku altruis dengan perilaku egois? Bisa? Bisa Pelda membedakannya? Bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ada pertanyaan sampai di sini dulu anak-anak? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Tidak, Udah Pak. paham? Sudah jelas. Oke. Maaf Pak, tadi saya keluar Pak, baru masuk. Oh, tidak apa-apa ya nak. Ya namanya kalau pembelajaran daring ini ya nak. Ya pembelajaran daring ini kadang-kadang kita ada terkendala dari sinyal. Kadang-kadang sinyalnya nyangkut di pohon kelapa ya nak ya. Kalau di sini pohon sawit Pak, Oh, pohon para sawit juga ya. Pak. Nyangkut Pokok di pohon sawit banyak, ya. Pak.
Tebang aja semua ponselnya ya, Nah ya, kalau biar lancar sinyalnya nih. Berarti nebang duit itu namanya, Pak. Iya, jangan ya, kalau nebang duit jangan. Oke, kita lanjut ya. Iya, Pak. Oke, Bapak ada tayangan film ya, ada dua tayangan film Bapak nanti akan Bapak tayangkan. Setelah Bapak tayangkan, kita akan lakukan brainstorming, kira pendapat atau tanya diskusi lah, tanya jawab, komentar kalian, berikan komentar kalian terhadap film ini. Jadi tolong disaksikan filmnya ya. Saya untuk ini film ini menayangkan bagaimana sih orang yang berperilaku empati tersebut. Oke, jalan filmnya ya. Jalan, Pak. Nggak ada suaranya ya, Pak? Suaranya nggak ada, Pak. Suaranya nggak ada, Pak. Di Bapak ada suaranya. Di kalian nggak ada suara ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Di tempat saya malah terputus, Pak, videonya, Pak. Tidak Sekarang bergerak. Sekarang memang lagi nggak bergerak nih Bu Pani. Bentar ya. Soalnya di Bapak ada suara. Mungkin jaringan, Pak. Bentar. Pak coba cek Atau ada dulu ya. pengaturannya tuh, Pak. Ada settingannya itu, Pak. Oke, tidak apa-apa anak-anak. Kalau memang nggak ada suara, tapi ini udah ada ininya, udah ada teksnya. Agak kita nikmati aja dulu ya. Nanti kalau kita cari settingannya lama, habis waktu kita karena kita 50 menit ya. Iya, Oke, Pak. Bapak. Pak. Pak. Oke, Pak lanjutkan kembali ya. Jadi terputus tadi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nggak ada Ulang lagi. suaranya. Ulang Oke, lagi. maaf. Ini ngulang Apa, lagi. kita ulang lagi sebentar. Sedikit.
Pak, izin sebentar ya. Oh ya, Bang Arya. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya dulu ya. Video kedua. Iya, Pak. Ya, di sini anaknya nangis ya. Suaranya kedengeran lagi ya? Enggak, Pak. Oke, Pak jelaskan sedikit. Anaknya lagi menangis.
udah anak sama-sama udah melihat tayangan 2 cuplikan film pendek tadi. Kira-kira siapa yang bisa memberikan tanggapan terhadap 2 film ini? Saya, Pak. Ayo Suci, silakan diberikan tanggapannya. Yang pertama tadi, ternyata kebaikannya nampaknya kecil gitu, Pak. Cuman menggeser pot bunga. Tapi manfaatnya jadi besar ya, Pak ya. Maksudnya hal-hal kecil jadi kelihatan besar begitu. Ya. Terus? Yang kalau film yang kedua tadi, menurut saya sih nggak ada yang salah, Pak. Karena yang satu mau tidur, yang satu memang anaknya nggak bisa berhenti. Ya untuk ini aja lah, belajar memahami kondisi aja gitu, Pak. Oke. Ada yang sependapat dengan Suci atau yang berbeda persepsinya terhadap film ini? Coba siapa yang bisa menyampaikan? Weni, Pak. Oh ya, Weni. Kalau ini yang film pertama itu adanya apa, Pak? Saling tolong menolong tanpa ada ingin dapat imbalan gitu, Pak. Kalau yang keduanya film itu tentang apa saling memahami, betul kata Bu Suci tadi, kita saling memahami atau adanya rasa empati pada orang lain gitu, Pak. Oke, apa lagi? Ada yang sependapat atau yang berbeda dengan pendapatnya Suci dan Weni? Saya, Pak. Oke, Yana, ayo. Yang video pertama itu sepertinya dia melakukan kebaikan, dan kebaikan itu mendapatkan pula ya keberhasilan. Contohnya membantu anak yang ingin sekolah ya kan, dikasihnya lah duit. Rupanya ternyata memang anak tuh sekolah gitu kan. Ternyata dari semua kebaikan itu ada dia hasilnya, ada dia nampak lah wujudnya kan, Pak, dari hasil keberhasilan dari bantuan kita itu. Yang kedua itu kayaknya video yang kedua tuh lebih ke saling memahami juga, sama seperti yang lainnya. Di situ kita harus saling memahami dalam keadaan darurat ya kan, tidak egois tadi tuh lebih diapakan, disingkirkan seperti itu, Pak. Oke, apa ada yang mau nambahkan lagi? Oke, kalau memang tidak ada. Saya, Pak. Saya, Pak. Dengan Apa lagi? Apa itu? Nuraini ya? Iya. Oh, yuk coba. Kalau Nuraini. yang video yang pertama, Pak, itu menggambarkan kalau kita bahasanya harus saling berbagi kepada semua makhluk hidup, seperti binatang, tumbuhan, dan juga manusia. Kalau yang kedua, ya harus saling memahami aja, Pak, sama kayak pendapat Bu Suci tadi. Oke. Apakah, sekarang Pak bertanya, apakah di video yang kedua tidak terlihat pada laki-laki yang marah-marah tadi itu terlihat sifat egois? Terlihat, Pak, nampak, Pak. Kenapa? Ya, kenapa hanya dari sekian banyak penumpang, kenapa hanya dia yang marah gitu? Karena dia merasa terganggu. Pak. Dia merasa terganggu, Pak. Oke, berarti dia ada rasa empati atau tidak gitu? Ketika orang lagi kesusahan? Tidak, Pak. Dia egois itu, nggak berempati. Oke, jadi kalau video pertama terlihat nggak perilaku altruisnya? Terlihat, Ya, Pak. Terlihat. Oke, dari mananya bisa kita melihat perilaku altruisnya? Saling memberi, berbagi. Berbagi. Menolong orang lain. Tidak hanya sesama manusia, binatang juga tuh semua. Oke, ya. Ini ada dulu. Kalau Ya, Weni. itu yang pertama kan dia ada air tuh dari atap tuh, Pak, daripada basah kena orang ditampungnya. Kemudian ada nenek-nenek mau nyebrang dibantunya gitu, Pak. Tuh ada si Dogi kelaparan dikasihnya makan. Ya. Itu, Pak. Oke. Jadi adalah dua video ya, yang berperilaku yang bertolak belakang. Yang satu rasa empatinya yang sangat tinggi, yang satu rasa perilakunya yang egois, gitu ya. Dia tidak peduli anak orang menangis, kondisi orang lagi susah, dia nggak peduli. Padahal di sekelilingnya banyak juga penumpang, tapi dia tetap
marah-marah, padahal penumpang lain tidak ada yang marah, cuma dia yang marah. Bahkan dia sampai minta dikasih uang, sudah terganggu tidurnya. Nah, itu ada dua perilaku yang dua video yang bertolak belakang antara yang video pertama dan video kedua. Oke, ada beberapa pertanyaan yang Pak lontarkan mengenai video ini, ya. Dengan memiliki perilaku altruis memberikan manfaat dengan memiliki perilaku altruis memberikan manfaat banyak buat orang lain. Apa kira-kira apa manfaatnya? Memudahkan orang lain, Pak. Memudahkan orang lain, ya. Apa lagi? Ada yang lain? Membantu dia dalam membantu kesusahan orang lain, Oh, Pak. membantu kesusahan orang lain. Berarti perilaku altruis ini Membahagiakan orang lain, Pak. ya, perilaku altruis ini bagus ya? Bagus untuk Bagus, diterapkan Pak. ya? banget, Oke. Pak. Bagus, Bagus, Pak. bisa banyak saudara kita, Pak. Kira-kira kalau kita berperilaku egois, orang lain suka nggak dengan kita? Enggak, Enggak, Pak. Pak. Banyak. Seperti di cuplikan video yang kedua tadi, dengan dia berperilaku altruis, sekelilingnya tadi marah nggak dengan dia? Marah, Pak. Iya, Marah, Pak. Pak. Tak nyaman. Jadi tadi ketika kita berperilaku altruis, orang banyak yang tidak suka dengan kita. Jadi lebih bagusnya kita berperilaku altruis atau egois? Lebih bagusnya altruis. Altruis, Pak. Oke. Dari cuplikan video ini udah bisa menggambarkan kira-kira apa saja contoh-contoh perilaku altruis? Insya Allah bisa, Pak. Iya, Pak. Coba Yana, kira-kira satu aja coba Yana, perilaku altruis itu apa Yana yang contohnya? Kalau Yana lihat dari video tuh, Pak, dia di situ perilaku altruis adalah membantu sesama manusia dan membantu sesama sesama makhluk hidup lah khususnya, Pak. Secara umum. Kalau kita bawakan ke rumah Yana, di rumah Yana, kira-kira apa perilaku altruis yang bisa Yana lakukan di rumah gitu? Yana bisa membantu orang tua Yana mencuci piring, memasak, Dengan memasak. Iya. Apa Yana membantu itu harus apa? Harus dengan ikhlas, Pak. Oke, tidak mengharapkan imbalan apa-apa ya. Nanti mengharapkan uang jajan lebih dari mama, membantu mama nanti kan? Terkadang Pak seperti itu, Pak. Tapi Berarti terkadang kalau masih karena kasih ada- orang tua. Berarti kalau masih ada rasa-rasa seperti itu Yana, berarti belum berperilaku altruis ya Yana ya, masih ada perilaku egois namanya, mengharapkan imbalan. Oh Ya. gitu ya, Pak. Berarti Yana harus ngebuang itu ya, Pak, ya, biar Yana bisa Ya, harus berperilaku dibuang. altruis ya, Pak. Ya. Iya, Oke. Pak. Bapak lanjut ya ke next selanjutnya. Ya, Pak. Oke. Apa manfaat dari berperilaku altruis? Itu yang pertama, memperoleh kepuasan tersendiri di dalam hatinya. Apa maksudnya ini? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Ya, Yana coba. Iya, ya Pak, memperoleh kepuasan tersendiri dalam hatinya itu maksudnya tuh kita merasa puas, kita berbagi itu, kita merasa senang gitu. Kalau kita berbagi, kita tuh merasa senang, tidak ada rasanya rasa apalah di hati kita, Pak, gitu. Oke, sependapat dengan Yana? Ada yang berbeda dengan Yana? Pendapat, Pak. Senang melihat orang senang, Pak. Bukan SMS ya? Susah melihat orang senang ya? Jangan, Pak. Ya, jauh-jauhi lah. Sifat-sifat seperti itu coba dijauhkan ya. Betul apa yang disampaikan Yana. Ya. Manfaat dari perilaku altruis itu memperoleh kepuasan tersendiri dalam hatinya. Ketika kita bisa membantu orang lain, rasanya puas gitu. Sama dengan tadi, ketika dia membantu anak kecil itu dengan uang terus, rupanya anak itu betul-betul bersekolah. Apa yang terlihat di raut wajahnya? Senang, bahagia, yang menolong bahagia, puas rasanya ketika dia bisa membantu orang lain dan orang itu terlepas dari kesusahannya. Nah, yang kedua, mendatangkan manfaat untuk orang lain. Berperilaku altruis mendatangkan manfaat nggak untuk diri? Iya, Pak. Iya, Pak. Mendatangkan Banyak manfaat. sekali ya, banyak sekali manfaatnya buat orang lain. Ya. Banyak. Tergambar, contohnya tadi di film pendek tadi itu tergambar. Oke, yang ketiga, secara tidak sadar mendatangkan kebaikan untuk dirinya. Coba siapa yang bisa menjelaskan nih? Tadi kan dari satu sisi Bapak konfrontasi nih. Kan tadi pelaku altruis ini kan tidak mengharapkan imbalan apa-apa. Kok tiba-tiba mendatangkan kebaikan untuk dirinya? Kira-kira seperti apa maksudnya? Dapat pahala, Pak. Dapat pahala. Oke. Kemudian kita disayangi orang, Pak. Betul sekali. Ya, orang lain baik sama kita, Pak. Ya,
Betul sekali. Kalau kita baik, orang lain Baik sama Baik, kita. Pak. baik juga. Kalau kita baik di sekolah, suka berperilaku altruis, guru bakal Sayang sama kita, Pak. sayang, Teman senangi juga guru, senang. ya. Banyak Nah, manfaat tapi berperilaku altruis ini. Pak, kalau kita kayak gitu, guru-guru sering nyuruh kita, Pak. Ya, kembali lagi pada tadi ini nanti ada di habis ini apa dampak terlalu berperilaku altruis, nanti akan kita jelaskan, ya. Emang nanti akan dapat jelaskan setelah ini ya, setelah ini ya. Kalau kita terlalu berperilaku altruis, apa dampaknya, ya? Untuk pertanyaan ini nanti akan dapat jawab setelah slide selanjutnya. Oke, di sini sampai habis ini paham? Paham, Pak. Oke. Yang kedua, apa dampaknya berperilaku altruis berlebihan? Ya, jadi kalau kita terlalu berlebihan berperilaku altruis juga tidak baik, ya, akan berdampak buruk untuk diri kita sendiri, untuk orang lain. Ya, coba bisa menjelaskannya untuk merugikan diri sendiri seperti apa contohnya? Kalau ini, Pak, Ayo. merugikan diri sendiri itu, Pak, kita jadi dimanfaatkan oleh orang, Pak. Karena kita terlalu baik, jadi kita dimanfaatkan orang lain, Pak. Oke, ya bisa jadi. Apa lagi? Saya, Yang kedua, Pak, ya coba. dampaknya merugikan orang lain. Mungkin orang lainnya, Pak, jadi nggak mandiri, Pak. Dia dibantu aja taunya, Pak. Nah, oke, gini. Bapak contohkan gini, Nak. Ya. Ketika merugikan orang lain, contoh, kamu mempunyai perilaku altruis yang bagus. Ketika ada orang yang mau terbenam, ya, di laut, mau terbenam atau di kolam renang, ya, dia minta pertolongan. Karena menurut kamu adalah orang yang berperilaku altruis, tiba-tiba kamu nggak bisa berenang, tiba-tiba kamu berani kan untuk berenang, untuk menolong orang tersebut. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Mati sia-sia, Pak. Tenggelam ya, karena kita menganggap kita adalah orang berperilaku altruis, pengen empati, akhirnya kita beranikan diri untuk menolong orang lain. Akhirnya apa? Kita mati, orang lainnya juga tenggelam. Jadi orangnya juga nggak selamat, dua-duanya nggak selamat. Jadi berperilaku altruis yang pertama itu merugikan diri sendiri. Jadi silakan kita berperilaku altruis sesanggup dan semampu kita. Nah, itu yang perlu digarisbawahi, jangan memaksakan diri. Ya, ketika kita tidak punya, kita harus berani untuk bilang tidak punya. Ketika kita sanggup, kita harus berani bilang tidak sanggup. Ya, jangan dipaksakan, kita tidak sanggup memaksakan diri untuk bilang sanggup. Itu akan merugikan diri sendiri. Contoh tadi, orang tadi dia menyumbangkan uangnya habis semua, akhirnya dia makan pakai nasi putih. Ya, pada dasarnya kita sebagai manusia berhak untuk diri kita sendiri, berhak untuk bahagia. Ya, sebelum membahagiakan orang lain, silakan bahagiakan diri kita sendiri dulu. Ya, jangan memaksakan, oh saya harus berperilaku altruis, harus bantu orang lain, tapi kita sebetulnya terkesan memaksakan. Ya, di juga berperilaku altruis harus memerhatikan norma-norma yang ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah paham, Pak. Sudah jelas. Oke, seperti yang Pak sampaikan di awal, tadi Bapak akan berikan tugas, ya. Ada tugas 4 tugas, cuman 2 tugas yang harus dikerjakan sekarang dan 2 tugas yang harus dikerjakan di rumah nanti untuk mengukur perilakunya. Oke, Pak coba tutup slide-nya dulu, Pak jelaskan tugasnya. Nanti Pak kirim di grup WhatsApp. Kaki nendang. Oke, slide-nya muncul? Muncul, Pak. Pak. Tapi tidak kebaca, Pak. Nggak jelas, Pak. Besar lagi ya. Baca? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, untuk tugas pertama yaitu ada untuk mengukur kognitif ya, pemahaman dari kalian selama mengikuti kegiatan tadi. Ada itu tugas pertama, ini harus dikerjakan di sekarang ya anak Bapak. Nanti Bapak akan kasih waktu kira-kira 5 menit cukup lah ya. Ini ada tugas kedua juga. Di sini Bapak minta kalian membuat kontrak pelaksanaan perilaku altruis. Ya. Ini silakan kalian tuliskan 3 perilaku altruis yang akan saya lakukan di rumah.
Kira-kira apa? Membantu orang tua mencuci piring contohnya, ya. Terus apa lagi? 3. Selanjutnya yang poin 2, apabila pelaksanaan perilaku altruis ini dapat saya lakukan, maka saya akan apa? Misalnya, kalau dapat kalian lakukan, saya akan terapkan terus selama dalam kehidupan sehari-hari, akan berkelanjutan gitu. Misalnya contoh. Yang ketiga, poin 3, apabila saya tidak melakukan 3 saya buat, maka saya akan contohnya misalnya menambah waktu pelaksanaannya perilaku altruis yang sudah saya sepakati. Kita sepakati ya, kalian akan melakukan perilaku altruis itu di rumah selama 6 hari, ya. Kalian tambah misalnya jadi 10 hari kalian melaksanakannya, kalau tidak kita komitmen itu tidak kalian terapkan. Yang keempat, kontrak pelaksanaan perilaku altruis ini dilaksanakan selama 6 hari dimulai dari tanggal mulai besok, ya. 6 hari ke depan, ya. Jadi ditangani. Ya. Ini untuk tugas ketiga nanti anak-anak Bapak ini akan dilakukan di rumah. Contoh, ini contoh nih, membantu ibu mencuci piring pada hari Selasa misalnya. Udah dilaksanakan, centang ya formnya ya. Anaknya sampai hari ke-6. Ya. Untuk selanjutnya nanti anak Bapak semuanya yang tugas selanjutnya ini, tugas keempat ini adalah refleksi hasil kegiatannya, menceritakannya, pengalaman Ananda semua ketika melaksanakan perilaku altruis ini selama 6 hari. Apa sih yang Ananda dapat? Bagaimana kendala-kendalanya? Apa? Silakan Ananda ceritakan di lembar refleksi hasil kegiatan. Dan ini akan nanti dibacakan pada pertemuan selanjutnya yang akan kita laksanakan setelah Lebaran. Oke, untuk tugas ini paham Ananda? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Tidak, Pak. Pak. Sudah jelas. Oke. Bapak kirim ke grup WhatsApp sekarang ya, coba dikerjakan dulu ya. Nanti Bapak minta 1 atau 2 orang untuk mempresentasikan hasil yang LKPD yang nomor 1 dan 2, ya. Oke, udah Bapak kirim di grup. Silakan boleh di-download anak-anak. Bapak kasih waktu 5 menit. Bapak rasa tidak susah untuk menjawabnya kalau udah diperhatikan penjelasan Bapak dari awal tadi. Ya, 5 menit cukup ya. Oke, langsung di-download di laptopnya, boleh download di laptopnya, habis langsung dikerjakan anak apa semuanya. Kalau yang ada yang kurang paham, kurang dimengerti, boleh ditanyakan kembali dengan Bapak. Suci, ketawa-ketawa, Bapak lihat. Bahagia ya? Iya Pak, lagi bahagia Pak. Harus bahagia setiap hari, Suci. Ya. Hidup cuma 1 kali, kalau dihabiskan buat sedih-sedih nanti, karena nggak ada kesempatan kedua nih, hidup di dunia ini. Iya Pak. Ada yang sudah siap? Boleh. Kalau yang sudah siap, boleh dipresentasikan. Apa rasa anak-anak Bapak semua ini pintar-pintar ini? Yuk, kalau yang sudah siap, boleh acungkan tangannya, presentasikan apa yang telah di ini, nak.
yang didapatkan? Oke, Pelda. Masuk, Pelda. Ya Pak, baiklah. Oke. Saya akan menjawab soal yang telah Bapak bagikan di grup WhatsApp. Oke, silakan Yang Pelda. pertama, saya baca dulu soalnya ya Pak ya. Oh, boleh, Pelda. Soal pertama, coba Ananda tuliskan pengertian perilaku altruis. Menurut saya, pengertian dari perilaku adalah perilaku tolong-menolong yang memberikan manfaat lain dengan tidak melanggar norma. Oke. Yang kedua, coba Anda sebutkan ciri-ciri dari perilaku altruis. Ciri-cirinya empati, Ya. habis itu sukarela, dan keinginan untuk memberi. Oke, luar biasa, Itu dia ya Pelda Pak ya. Oke. Jadi soal nomor 3, tuliskan 5 contoh perilaku altruis. Oke. Membawa di rumah seperti cuci piring, rumah, menyuci pakaian. Ketika berangkat ke sekolah, misalnya teman saya kan jalan pergi sekolahnya, jadi ketika saya berangkat saya kan naik motor. Ya. Jadi saya temui teman saya tadi untuk sampai ke sekolah. Oke. Bagus sekali, Pelda. Coba Ananda tulis apakah manfaat dari perilaku altruis. Jadi perilaku altruis terhadap kita sendiri, misalnya suatu ketenangan jiwa, Pak. Jika kita membantu seseorang, hati kita itu menjadi aja bawaannya tentram, kayak rasanya tuh ya Pak ya, nggak bisa diungkapkan, yang penting bahagia aja. Betul, betul. Ya, yang kelima, apakah dampak dari terlalu berlebihan dalam perilaku altruis? Sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi, bahwa dampak terburuk ketika kita berlebihan dalam berperilaku altruis itu akan merugikan diri sendiri. Sepertinya tadi ketika ada orang tenggelam di laut sana kan, tiba-tiba kita mau pengen membantunya, sementara diri kita sendiri nggak bisa untuk berenang. Jadi ya kita sama-sama tenggelam, Pak. Ya. Kita nggak bisa membantu. Nah, itu dia, Pak. Itu menurut saya. Terima kasih ya, Pak. Oke, super sekali, Pelda Camkoa. Oke. Pelda, kalau untuk kontraknya udah dibuat, Pelda? Oh, yang tadi apa ya? Iya. Yang Sudah ada Bapak yang kirim di grup itu? Iya. Sudah ada yang mengisi kontrak? Kita bacakan aja, satu orang aja cukup membacakannya. Bentar. Mana? Ini udah selesai? Sudah? Udah, Pak. Oh, coba dibacain kontraknya, Weni. Kontraknya, Pak. Kontraknya yang akan saya lakukan, 3 perilaku altruis yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan berusaha membantu orang tua dengan ikhlas, Pak. Tidak mengharapkan pamrih. Yang kedua, saya berusaha di sekolah, kalau guru minta tolong atau minta bantu, saya bantu dengan ikhlas, Pak. Tidak mengharapkan nilai yang bagus, Pak. Yang ketiga, dengan teman-teman, saya berusaha untuk lebih empati, Pak. Kemudian kontrak yang kedua, apabila pelaksanaan altruis ini dapat saya lakukan, maka saya akan merasa senang dan bangga dengan diri saya sendiri, Pak. Dan apabila saya tidak melakukan komitmen yang saya buat, maka saya akan perasaan saya kalau tidak saya melakukan itu ada merasa bersalah mungkin, Pak, gitu. Ya. Karena saya kan sudah kontrak, Pak. Kontrak itu kan sama dengan udah janji, Pak. Berarti saya kan ingkar janji tuh, Pak. Kemudian
kontrak pelaksanaan ini dilaksanakan selama 6 hari dimulai dari hari ini, Pak. Tapi saya berharap tidak hanya 6 hari ini saja, Pak, untuk selamanya gitu loh, Pak. Oke, siap. Itu Super kontrak yang sekali saya ya, buat, super Pak. sekali ya Weni ya. Jadi kontrak yang telah dituliskan itu betul-betul dikomitkan gitu ya. Apa yang telah dituliskan diterapkan di Iya, rumah. Pak. Insya Allah, Pak. Ya, Insya Allah, nah Pak. harus bisa memegang janji-janji yang telah dibuat ya. Tidak hanya janji dengan diri kita sendiri, tapi janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Weni ya. Iya, Ini bisa Pak. menerapkannya. Tidak hanya Weni, semua dari anak bapak semua bisa menerapkannya di rumah ya. Mudah-mudahan dengan pemahaman perilaku altruis bisa diterapkan ke arah perilakunya di rumah. Oke ya. Untuk yang lain, yang tugas yang lain nggak karena kita terbatas waktu, yang lain nanti tinggal dikumpulkan aja yang tugas 1 dan 2 tadi di print. Kalau ada yang tanda tangan, di print nanti di scan, dikirim di grup WhatsApp ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Oke. Mungkin itu Bapak rasa yang bisa pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Untuk anak Bapak nanti ada instrumen yang akan diisi ya, instrumen penilaian. Bapak akan kirimkan juga linknya di grup WhatsApp. Bapak minta sebelum jam 6 sore nanti Anda semua sudah bisa mengisi link yang Bapak kirim tadi ya. Untuk kegiatan selanjutnya anak Bapak semua kita akan lakukan setelah Lebaran, karena ini akan ada pelaporan untuk tugas 3 dan 4, ada pelaporan yang akan Anda semua sampaikan dengan Bapak ya, sampai ke refleksinya. Jadi pertemuannya kita laksanakan setelah Lebaran nanti. Setuju ya? Setuju, Pak. Oke, terima kasih. Oke, karena kegiatan ini waktunya kayaknya udah lebih juga dari 50 menit anak-anak Bapak semuanya, kan tadi kita sepakati 50 menit ya. Jadi tidak apa-apa karena Pak lihat anak Bapak masih antusias untuk mengikutinya ya. Mungkin itu aja yang Pak saya sampaikan. Sebelum Bapak tutup ya, marilah sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini ya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Amin, amin Ya Rabbal alamin. Bapak saudarinya wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, luar biasa Bu. Biasa ya. Oke, Pak Jawandi. Ya, terima kasih Pak Randi yang sudah tampil pada siang hari ini. Mungkin Pak Marianto, monggo Bapak. Kita langsung masuk sih. Ya. Terima kasih Pak Jawandi. Ini Pak Ketua kelas ini yang menyampaikan ya Mas Randi ya. Ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Jadi kalau saya kelompokkan di 3 aspek, jadi di pendahuluan, inti dan penutup, ini semuanya lengkap. Semuanya lengkap, saya ulangi, semuanya lengkap ada, kemudian memang terlalui dengan sangat sistematis. Ini penting. Jadi tidak bolak-balik sudah pendahuluan masuk ke inti kembali lagi ke itu enggak tidak terjadi sehingga menjadi runut. Saya sampaikan di pendahuluan itu salam juga ada, prolognya ada, doa ada, kemudian menyampaikan tujuan apa layanan hari ini yang kita akan disampaikan oleh guru dan diterima oleh siswa itu juga sudah terjadi di pendahuluan sehingga insya Allah siswa bisa masuk dengan nyaman, bisa masuk di kegiatan hari itu dengan nyaman. Dan yang penting sekali juga saya sampaikan di sini, pendekatan yang disampaikan oleh strateginya itu dialogis. Jadi santai itu, dialogis. Terjadi dialogis, nyaman sehingga tidak nampak ketergesa-gesaan. Tidak nampak tergesa-gesa, saya akan mengatakan apa, sehingga dialogis. Terjadi proses motivasi. Mas Randy bisa memotivasi siswa sehingga bisa semuanya berpartisipasi aktif di awal, baru awal sudah muncul itu. Ini sangat bagus. Kemudian di kegiatan inti tentang altruis, kalau boleh saya sampaikan, altruis ini sebetulnya memang perilaku yang sangat kita harapkan. Dan sekarang mulai
dengungkan tentang karakter. Jadi hampir mirip lah, ada kemiripan tentang karakter itu. Di sana juga ada tolong menolong, ada empati, ada tulus ikhlas, ada dan sebagainya lah. Ada karakter yang nanti akan muncul juga di tulis itu. Sehingga ini nyambung. Apa yang disampaikan Mas Randi ini nyambung betul dengan yang sekarang sedang dikampanyekan pemerintah menjadi membumi program-program tentang penguatan sikap dan perilaku baik kita sebagai anggota masyarakat atau kita sebagai warga belajar atau kita sebagai siswa. Itu saya sangat salut, pengambilan topiknya sangat tepat sesuai dengan kekiniannya. Kemudian juga saya sangat salut juga ini muncul juga di awal, lemparan problem based learning-nya itu muncul. Jadi ada film yang dimunculkan, ada 2 film pendek, itu akan mengadu-aduk hati nurani kita. Kita termasuk yang mana atau sekarang ini? Ternyata itu berhasil memancing partisipasi aktif di kelas itu. Terjadi lagi yang namanya learning society di kelompok itu. Terjadi proses interaksi yang sangat bagus. Kemudian di kegiatan penutup memang terjadi juga kontrak-kontrak kerja atau kontrak-kontrak pekerjaan, tugasnya nanti apa, kemudian mengevaluasi seperti apa, sudah dilakukan dengan sangat baik oleh Mas Randy, dan juga peserta didik walaupun diberi waktu yang relatif relatif ideal, ternyata juga bisa langsung memunculkan jawaban dan bisa terjadi proses dialogis, jawaban ini sesuai atau tidak sesuai. Hanya yang perlu kami sedikit garis bawahi di sini adalah tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya, kalau tadi dampaknya akan bahagia, ada pahala, di orang lain itu bagus. Tetapi apa yang akan Anda lakukan setelah ini? Masih muncul kata-kata akan. Saya akan membantu orang tua. Pertanyaan saya, apa dulu belum membantu orang tua? Jadi semua itu mengatakan dari semua peserta itu mengatakan saya akan ini. Jadi semacam kembali ke janji. Tidak ada satu yang mengatakan saya akan bertahan atau saya pertahankan. Jangan ada kata-kata akan. Sehingga sudah ada ibaratnya bensin gitu ya. Kita posisi tidak di 0, tapi mungkin di 7 atau berapa kita akan naikkan jadi 9, jadi 10. Itu yang belum muncul di semua peserta. Artinya sebetulnya ini mengcounter apa yang disampaikan Mas Randy tadi. Jangan janji saja loh. Ini sudah terjawab ini janji semua. Saya akan itu janji. Nanti kalau tidak dilaksanakan akan apa itu. Nah, harapan saya nanti kalau di praktek PPL yang sesungguhnya, tolong diarahkan siswa itu mengarahkan kalau ibaratkan bensin gitu ya, dalam satu tangki itu tidak dalam posisi 0. Kalau akan itu kan 0. Tapi kalau sudah saya akan pertahankan itu saya pertahankan membantu orang tua dengan semakin ikhlas, semakin giat, semakin. Jadi ada peningkatan yang lebih baik, bukan dari akan menjadi itu. Gitu. Nah, saya ambil contoh yang mungkin agak beda, tapi contohnya bisa masuk. Karena semuanya Muslim, misalnya sholat subuh. Pertama, apakah Anda sholat subuh? Iya. Apakah berjamaah? Belum, saya sendirian. Nah, bagaimana meningkatkannya? Saya sholat subuh, saat ini sholat subuh rutin, tetapi sendirian. Nanti saya akan sholat subuh rutin berjamaah. Gitu. Meningkatnya lagi apa? Saya akan sholat subuh diawali dengan sholat sunnah subuh berjamaah. Gitu. Sehingga ada kelihatan perubahan naiknya. Gitu. Itu walaupun sifatnya bimbingan klasikal, insya Allah ada pemahaman baru yang bisa diperoleh oleh peserta didik. Kemudian ada semacam convert, jadi rasa senang. Saya mengikuti layanan ini sangat senang. Saya akan senang, saya gembira, saya dapat lebih plong tadi gitu. Kemudian aktivitinya apa? Actionnya apa? Setelah saya mengetahui, saya punya pemahaman baru, saya ada rasa senang, saya akan apa? Lihat tadi, jangan muncul kata-kata akan, tapi saya pertahankan, saya tingkatkan, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tapi secara umum, saya salut Mas Randy ini betul-betul guru juga insya Allah bisa menjadi
inspirator di sekolahnya. Itu aja, terima kasih. Ada kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Marianto. Masukan yang luar biasa nggih untuk Pak Randi. Ini tadi saya sepakat dengan Pak Marianto. Pak Randi tampilnya hari ini sistematis sekali, runtut dan sangat bagus karena ini juga memang beliau paling tampan sendiri di kelompok ini. Yang lain ibu-ibu cantik semua begitu nggih. Baik Pak Randi, kalau saya mungkin hanya sedikit saja untuk masukan tadi sudah disampaikan oleh Pak Marianto banyak hal. Kaitannya memang ini hampir di semua nggih, PPT itu harus jadi pertimbangan untuk kita. Memang itu sebagai media sebenarnya. Kalau Pak Randi tadi sebenarnya sudah bisa menggambarkan, sudah bisa menguraikan apa yang ada di PowerPoint itu dengan sangat jelas sekali. Hanya saja memang untuk PPT karena ini ada sebuah media yang dilihat oleh peserta didik, ya seyogianya kita mempersiapkan dengan baik. Artinya saya lihat tadi kekontrasan dan ukuran font itu masih jadi permasalahan. Jadi kontrasnya dipakai Pak Randi itu tadi gelap. Nah ini mau jadi PR. Kalau kontras gelap itu biasanya akan menjadikan permasalahan terkait peserta didik dalam baik mencermati, memahami, membaca daripada tulisan-tulisan yang ada di PowerPoint tersebut. Kemudian untuk metode, lah inilah yang saya lihat sudah mulai ada inovasi-inovasi pembaharuan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau saya dulu waktu masih sekolah itu metode ceramahnya itu sudah berbeda sekali gitu. Kalau dulu itu ceramah ya full itu dari entah itu guru mapel atau guru BK itu kalau udah di kelas ya udah ngomong dari awal sampai akhir itu ya full guru BK-nya gitu loh. Siswa itu udah tinggal lihat itu sambil ngantuk-ngantuk seperti itu ya. Tapi sekarang Bapak Ibu sudah mulai berpindah dari situ, sudah mulai ke kreatifannya seperti yang ditunjukkan Pak Randi ini tadi. Di situ ada Pak Randi menggunakan problem based learning gitu ya, menampilkan sebuah kasus gitu yang ditampilkan dari sebuah video, kemudian dilakukan analisis HOT gitu. Nah ini kan lebih siswa itu tidak sebagai orang yang pasif mendengarkan saja, tapi dia juga mulai berpikir, oh kalau ada kasus seperti ini saya harus apa ya. Nah ini meningkatkan daya pikir siswa untuk lebih memahami daripada materi yang disampaikan. Kemudian ada beberapa mungkin yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu yang lain seperti sosiodrama contohnya ya. Tapi ini memang kendalanya di daring seperti ini tidak bisa dilakukan secara detail, tapi bisa dilakukan secara ringkas. Contohnya kalau kasusnya Pak Randi ini altruis gitu ya, coba praktekkan kalau ada teman yang minta bantuan padamu, nah, apa yang akan kamu katakan? Nah ini kan sebuah drama, artinya dia bagaimana sih kalau ada teman yang minta bantuan dia, nah dia berlatih untuk mengatakan ya untuk mentengah saya bisa menolong, tapi dengan kata-kata yang baik, gitu loh. Itu hanya sebuah simulasi kecil saja terkait sosiodrama begitu. Brainstorming bisa digunakan seperti dipakai Pak Randi tadi, jigsaw, debat itu bisa kita gunakan dalam kegiatan ini. Kemudian untuk analisis video, nah ini saya sedikit masukkan saja. Jadi kalau bisa jangan 2 video ditampilkan baru dianalisis Pak Randi. Itu nanti akan jadi sebuah agak kesulitan begitu karena mematchkan video 1 dan video 2. Biasanya video 1 dulu aja ditampilkan baru dianalisis mendalam, nanti baru ke video berikutnya. Atau mungkin bukan hanya dalam bentuk video tapi Pak Randi bisa membuat sebuah kasus, analisis kasus ya. Kalau ada kasus seperti ini gitu, apa yang Bu Pani lakukan? Nah, ini sebuah pemikiran yang hot begitu ya, terkait sebuah problem based learning daripada materi-materi yang disampaikan. LKPD sudah oke, evaluasi juga sudah disampaikan, ya secara keseluruhan sudah menurut saya sudah luar biasa gitu Pak Andi. Selanjutnya Pak Marianto. Pak Jawandi dan Pak Marianto. Pak Marianto, ini sudah jam 11.41. Apa kita
break dulu untuk ibadah begitu Pak Marianto? Siap Pak Jawadi. Saya ikuti kebijakan dari Pak Jawadi. Jadi nanti kita mengikuti aja. Istirahatnya sampai jam berapa, nanti kita in lagi sampai jam berapa. Itu jadi. Hatur nuwun Pak Marianto. Ini di laptop saya kalau tidak salah ini jam 11.42, nanti sekitar kita jam 12 begitu Bapak dan Ibu sekalian nggih. Jam 12 harapan nanti sudah mulai bisa masuk di Google Meet ini. Begitu Bapak dan Ibu semuanya. Oke, disetujui ya? Pak. Ya. Kalau jam 12 lewat bisa nggak Pak? Soalnya di sini belum azan jam 12 Pak. Oh gitu ya? Iya, sama Pak. Oh ya, atau gimana Pak Marianto? Kalau di Kami azannya jam 12:30 Pak. Oh iya. Kalau satu lagi kalau satu lagi dulu ya. Satu lagi dulu nggih. Oh nggih Pak Marianto. Matur nuwun. Baik, kita tambah satu dulu, nanti baru kita break untuk kegiatan ibadah itu. Tidak apa-apa nggih, Bapak Ibu ya? Nggak apa-apa Pak. Ya, baik. Siapa yang akan tampil berikutnya? Pak, rekamannya belum dimatikan. Rekamannya belum dimatikan. Terima kasih sudah diingatkan.